Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi di Magic, yaitu Gemaku Islamic Character, di mana tema kita pada malam hari ini itu tema yang sangat istimewa, yaitu the deepest love. Kita akan membahas tentang cinta yang paling mendalam. Untuk siapa sih cinta yang paling mendalam itu? Nah, kita akan saksikan malam ini eksklusif karena pematerinya dari jauh banget. Nah, untuk itu kita langsung panggil saja, yaitu Lely Damayanti, The Deepest Love. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Karim selaku pembina Gemaku Generasi Milenial Qurani, yang saya hormati Bang Holi selaku ketua Gemaku, dan yang saya cintai dan juga sayangi teman-teman saya sekalian. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, bukan untuk berdeklamasi atau berekspektasi, tapi berdirinya saya di sini untuk berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Lely Damayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka, dan saat ini saya bekerja sebagai barista di salah satu coffee shop di daerah Ciputat. Teman-teman, rasa cinta ternyata telah ada sejak manusia diciptakan. Lebih tepatnya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan, kemudian dipertemukan, lalu dipersatukan menjadi pasangan. Cinta adalah segala sesuatu yang tidak nampak oleh mata, hanya hati yang mampu merasakannya. Tanpa cinta, hidup manusia akan hampa, begitu katanya. Setiap manusia tentunya tidak pernah luput dari perasaan cinta, karena sejatinya kita adalah manusia yang penuh akan emosi dan rasa. Nah, pertanyaan utamanya adalah, sebenarnya kepada siapa perasaan cinta itu? Pertanyaan utamanya adalah, kepada siapa cinta dengan tahta tertinggi itu kita berikan? Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul The Deepest Love. Akan tetapi, saya menyampaikan materi pada hari ini The Deepest Love, atau yang artinya cinta yang mendalam, bukan kepada ciptaannya, karena itu sudah biasa. Akan tetapi, cinta yang mendalam yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu cinta yang mendalam terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nampaknya lebih istimewa dan menarik untuk kita pelajari dan maknai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu cinta. Menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan bahwa menjelaskan hakikat cinta itu sukar, sebab cinta hanya memperlihatkan gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya yang dapat mengetahuinya. Nah, teman-teman, jadi tidak ada kata-kata yang dapat mendefinisikan cinta, karena cinta itu persoalan rasa, bukan persoalan rupa. Ia tak nampak oleh mata dan hanya dapat diketahui oleh yang merasakannya. Nah, jenis-jenis cinta ini ada banyak, teman-teman. Ada cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ada cinta kita kepada manusia seperti kepada kedua orang tua, teman, sahabat, ataupun saudara. Lalu ada juga cinta kita kepada hewan maupun tumbuhan. Nah, ada juga ini cinta yang paling istimewa, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, cinta kepada Allah lah cinta yang paling sulit untuk dibuktikan, sukar untuk dibuktikan. Kenapa?
Karena saya rasa jika kita hanya mengucapkan kita mencintai Allah, itu hal yang sangat mudah, kita semua bisa mengatakannya. Akan tetapi untuk membuktikannya itu sangat sulit. Nah, teman-teman, saya akan memaparkan 3 alasan mengapa kita sulit mencintai Allah. Padahal Allah lah seharusnya yang menjadi puncak tertinggi dalam urusan hati dan mencintai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 sebab mengapa kita sulit mencintai Allah. Yang pertama, karena kita terbiasa mencintai yang fisik dan materi. Nah, teman-teman, sebagai seorang hamba, kita lebih cenderung mencintai dan terikat pada hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik. Contohnya misalnya wajah yang tampan atau bentuk tubuh yang ideal. Selain itu, kita juga lebih mudah mencintai dan terikat pada hal-hal yang materi, seperti contohnya kekayaan, kekuasaan, harta, jabatan. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi penghalang, yang menjadi tembok besar kita untuk bisa mencintai Allah, yang mana wujud Allah, yang mana Allah ini tidak berwujud secara fisik maupun materi. Nah, teman-teman, marilah kita belajar untuk melatih diri kita melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu, dan untuk melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu agar apa? Agar kita mudah jatuh cinta kepada Allah. Yang kedua, alasan kedua, sebab kita sulit mencintai Allah yaitu bergantung kepada yang selain Allah. Nah, teman-teman, sekarang ini yang terjadi, kita seringkali menampakkan ketergantungan kita kepada yang selain Allah. Contohnya ketergantungan kita kepada handphone, seperti yang kemarin dijelaskan oleh Kak Anissa tentang gadget disaster. Kita kemana-mana harus bawa handphone, tidak ada satu hari pun kita tidak scroll sosial media, pasti kita harus scroll sosial media. Nah, selain itu kita juga ketergantungan kepada yang namanya listrik. Seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Padahal orang-orang terdahulu bisa hidup bergembira dan bahagia dengan atau tanpa adanya listrik. Nah, teman-teman, ketergantungan kita kepada yang selain Allah inilah yang membuat kita memiliki keterikatan yang kuat, sehingga hubungan kita, cinta kita, perhatian kita kepada Allah teralihkan. Selain itu, waktu yang seharusnya kita habiskan lebih banyak kepada Allah juga ikut teralihkan. Oleh karena itulah mengapa kita sulit jatuh cinta kepada Allah. Nah, poin yang ketiga mengapa kita sulit mencintai Allah dan jatuh cinta kepada Allah adalah tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman, poin yang ketiga ini adalah poin yang paling menakutkan. Bisa jadi sebenarnya bukan karena kita terbiasa mencintai yang fisik dan materi, atau juga bukan karena kita bergantung kepada yang selain Allah. Akan tetapi sebenarnya kita tidak dapat mencintai Allah, kita sulit jatuh cinta kepada Allah karena kita tidak mengenal siapa Allah. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan 3 cara untuk mengenal Allah. Karena sangat dusta, teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai sesuatu, akan tetapi kita tidak mengenal siapa yang kita cintai itu. Nah, dengan kita berusaha untuk mengenal Allah, semoga kita bisa menumbuhkan rasa jatuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perasaan itu telah berkelana jauh dan jatuh kepada ciptaan-ciptaannya. Nah, kalau menjelaskan cara mengenal Allah, saya teringat salah satu ucapan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal sang pemberi perintah, maka mudahlah baginya menjalankan perintah-perintahnya. Nah, poin yang pertama, bagaimana cara mengenal Allah, yaitu poin yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, teman-teman, kita dapat belajar mengenal Allah melalui ciptaannya dengan melihat, dengan merenungi apa-apa yang ada di alam semesta ini. Karena tentunya pada ciptaan-ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kebesarannya.
kalau kita mau merenungi, kalau kita mau melihat, kalau kita mau berpikir. Nah, salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ini Allah memperkenalkan dirinya, yaitu yang berbunyi, lalu bisa gak ya bacanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma anzalallah min minas samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia dikendalikan antara langit dan bumi, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, teman-teman, cara mengenal Allah melalui ciptaannya itu tadi dengan melihat segala apa yang ada di alam semesta raya ini. Nah, dengan mengenal Allah ini kita belajar untuk selalu melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Contoh misalnya, kita melihat langit. Langit dengan isinya, dengan gugusan-gugusan bintangnya, dengan planet-planetnya. Coba kita renungi juga bagaimana langit bisa berdiri kokoh tanpa adanya tiang yang menyangganya. Lalu kita coba renungi teman-teman, bagaimana keindahan alam semesta raya ini. Ada taman, ada gunung, ada laut, dan ada sungai. Kita renungi lagi bagaimana air laut bisa asin sedangkan air sungai bisa tawar. Sedangkan yang kita tahu di muka bumi ini 2/3 dari bumi ini isinya yaitu lautan. Bagaimana laut dan sungai bisa hidup berdampingan tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana kapal bisa berlayar di lautan dengan muatan yang begitu berat, tapi ia tidak tenggelam. Coba kita renungi lagi di sekitaran kita, bagaimana ikan-ikan itu memiliki warna yang berbeda-beda. Apakah seluruh umat manusia jika dikumpulkan akan bisa mewarnai seluruh ikan yang ada di muka bumi ini? Lalu kita lihat juga angin yang bertiup dari kanan ke kiri. Kita lihat awan yang berangkat ke arah yang dia mau. Apakah itu semua ada campur tangan manusia? Tentunya tidak, teman-teman. Itu semua adalah kebesaran Allah yang kalau kita renungi, kalau kita lihat, dan kalau kita mau berpikir, tentunya kebesaran Allah ini akan mampu menumbuhkan rasa kita untuk jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin kedua, cara mengenal Allah yaitu mengenal Allah melalui nama-namanya. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata Allah itu selalu mengakhiri ayat-ayat Al-Quran dengan nama-namanya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Apakah tanpa alasan hal ini terjadi? Hal ini terjadi tentunya karena ada alasan, teman-teman. Agar apa? Tentunya agar kita sebagai hambanya mampu mengenal Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, ini hilang ini ya. Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama
yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, teman-teman, marilah kita berusaha untuk belajar menghafal, lalu memahami, berdoa, dan beribadah dengan nama-nama Allah. Karena sesungguhnya pada nama-nama Allah itu terdapat sifat-sifat Allah. Contohnya misalnya nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi Rezeki. Tentunya ketika kita memahami bahwa Allah yang memberi rizki, lalu kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Ghani yang maha kaya. Tentunya kita tidak akan merasa takut miskin, karena kita tahu bahwa yang maha kaya itu adalah pencipta kita yang memberikan kita rezeki gitu. Terus juga Allah itu maha pemberi maaf. Kalau kita memahami bahwa Allah itu maha pemberi maaf, yaitu Al-Ghafur yang maha pemberi maaf, tentunya kita akan mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kita. Lalu ketika kita mengetahui bahwa Allah itu yang maha melihat atau al-basir, tentunya kita akan selalu menjaga diri kita karena kita tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, semoga dengan kita memahami, terus berdoa, menghafal, dan beribadah dengan nama-nama Allah, kita dapat menumbuhkan rasa jatuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya cara mengenal Allah yang ketiga yaitu merenungkan wahyu yang Allah turunkan. Nah, cara yang terakhir agar kita dapat mengenal Allah dan dapat jatuh cinta kepadanya adalah dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairil liwajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, teman-teman, cara mengenal Allah yang ketiga yaitu merenungkan wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, teman-teman, untuk kita hambanya, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menuliskan banyak hal tentang persoalan hukum-hukum, persoalan ekonomi, pernikahan, berbakti kepada kedua orang tua, semuanya Allah tulis di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk belajar mentadaburi Al-Quran. Agar apa? Tentunya agar kita mengenal siapa Allah, karena dengan mengenal Allah tentunya kita akan bisa merasakan cinta dan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide selanjutnya, Bang Olis. Nah, teman-teman, kenapa jatuh cinta kepada Allah itu perlu? Seperti yang saya jelaskan tadi, kata Ustadz Syafiq Riza Basalama, beliau mengatakan, barang siapa yang mengenal sang pemberi perintah, maka mudahlah baginya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah, contohnya misalnya teman-teman, ada seorang dokter bedah yang dia cinta banget sama kerjaannya. Tengah malam pas lagi istirahat, dia ditelepon, ada pasien yang harus dibedah. Karena dia sudah jatuh cinta dengan pekerjaannya, tentunya ia akan melaksanakan pekerjaannya dengan enjoy, dengan nyaman, tidak terpaksa, dan dia akan datang ke rumah sakit dengan perasaan yang senang-senang aja. Karena apa? Karena dia sudah jatuh cinta dengan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan kita kalau kita sudah jatuh cinta kepada Allah? Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Allah, kita akan lebih mudah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Padahal perintah-perintahnya Allah ini juga merupakan kebaikan untuk kita, yang mana nantinya akan ada imbalan untuk kita, yaitu berupa surga kalau kita mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, kenapa Allah yang paling layak kita cintai dengan cinta yang mendalam? Nah, teman-teman, kenapa Allah yang paling layak kita cintai? Karena gini, teman-teman, kalau kita menyukai
segala sesuatu yang membuat kita sempurna. Contohnya misalnya kita menyukai pakaian yang bagus, karena dengan pakaian bagus kita bisa menjadi sempurna. Atau dengan wajah yang tampan atau cantik. Dengan wajah yang tampan dan cantik, kita akan merasa kita menjadi lebih sempurna. Akan tetapi, siapa yang merealisasikan itu semua, teman-teman? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membuat kita terlihat menjadi sempurna dengan pakaian bagus kita, dengan wajah kita yang cantik ataupun tampan. Atau kita senang nih sama orang-orang yang sering berbuat baik kepada kita. Contohnya tetangga kita yang baik, teman kita yang baik, yang suka kasih kita uang, suka kasih kita jajanan, suka antar jemput kita. Nah, pokoknya kita suka dengan semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, padahal teman-teman, kalau kita renungi, Allah lah puncak dari segala puncak yang memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan teman yang baik, tetangga yang baik itulah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan begitu Allah memberikan rezekinya sebenarnya kepada kita melalui perantara orang lain, gitu teman-teman. Oleh karena itu, bahkan teman-teman, ketika kita melakukan dosa secara berulang-ulang, dosa yang begitu besar, Allah tidak pernah menyebut kita sebagai pendosa. Allah tidak pernah menyebut kita sebagai orang kafir. Akan tetapi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah menyebut kita sebagai manusia yang melampaui batas. Allah tidak pernah menyebut kita dengan kata-kata yang kasar, sekalipun kita adalah hamba yang durhaka terhadapnya. Oleh karena itu, kenapa Allah menjadi satu-satunya orang yang paling kita layak cintai, dengan zat yang paling layak untuk kita cintai di kehidupan ini, itu teman-teman. Udah Bu, lanjutnya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi hamba yang menempatkan Allah pada tahta tertinggi dalam urusan hati dan mencintai. Ketika seorang hamba bersemayam ketika Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, maka ia akan mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih doang. Duduk situ, ngapain di situ? Takut. Thank you for everything. Aduh ya Allah. Tanya Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagian manusia itu membuat tandingan andada, yuhibbunahum kahubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Maksudnya apa ini? Jadi Allah diadakan tandingan sama kita, dan orang ini, manusia ini mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah. Allah nyuruh kita sholat berapa kali sehari? Kalian buka HP berapa kali sehari? Banyak? Tandingan bukan itu? Andada, namanya apa? Andada itu adalah tandingan. Jadi kalian itu sedang mengadu antara Allah dengan HP. Dan kita tahu siapa pemenangnya, yaitu HP itu. Baru itu yang HP, belum lagi yang orang bekerja segala macam. Ada orang yang bekerja, ya kan, saking pentingnya pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, lupa dia sholat, lupa dia untuk ngaji dan sebagainya. Sama, yuhibbunahum kahubbillah, ya kan?
Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu cintanya hubbalillah, deepest love, cintanya sangat dalam kepada Allah. Jadi dia tidak ada tandingan dan saingan lah, ibaratnya nggak ada saingan, dia hanya kepada Allah cintanya, nggak ada satupun dia untuk kepada yang lain. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Bahwa kekuatan itu punya Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya. Jadi siapa yang dia tidak punya rasa cinta kepada Allah, hati-hati karena Allah akan siksa dia nanti di akhirat. Karena manusia itu memang bergerak karena cinta. Ya. Ibu kita mencintai kita, orang tua kita mencintai kita. Jadi rasa cinta itu ya, namanya kalau dalam Quran namanya hubbah atau hubbun. Makanya dikatakan hubbud dunya, mencintai dunia. Di dalam Al-Quran kata-kata hubban ini itu ada 95 kali. 95 kali. Yang sama dengan kata-kata hubbalillah atau hubban ini ada 3. Nah, coba kita lihat yang 3, yaitu dalam surat Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad sagofaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Di antara wanita-wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada pelayannya itu sangat mendalam. Tuh. Cintanya sahabat Zulaikhah kepada Yusuf itu luar biasa. Namanya hubban. Jadi memang ada tadi ya kan, ada orang yang dia mencintai orang lain, makhluk Allah. Salah satunya Zulaikhah kepada Yusuf. Cintanya sangat mendalam. Kemana-mana, ke bawah-bawah mimpi selalu lihat dia. Ya kan, mau tidur ingat dia. Kalian pasti kan udah merasakan karena udah dewasa kalian. Adalah itu, pengalaman-pengalaman itu. Siapa kenapa ketawa? Ya kan? Iya, ingat dia, ini segala macam. Nah, itu namanya sudah masuk hubban itu. Kalian mencintai makhluk dari Allah. Kalau kalian bisa mencintai makhluknya, harusnya kalian bisa lebih bisa mencintai penciptanya. Insya Allah. Makanya pentingnya itu kita rihlah, jalan-jalan itu supaya ngelihat penciptaannya gitu kan. Anis ngeliat kucing seneng nggak? Lucu nggak? Kamu berpikir apa tentang penciptanya dari kucing? Ngeliat kucing itu kamu membayangkan penciptanya itu bagaimana gitu. Terus apa lucu gitu. Menggemaskan gitu. Ya Allah. Ya kurang lebih seperti itu. Gitu kan. Masya Allah. Asyaddu hubbalillah. Bayangkanlah itu. Ya. Jadi seharusnya kalian itu apa yang kalian cintai, seharusnya kalian lebih mencintai penciptanya. Apa sih yang paling disukai sekarang, Naswa? Kamu? Makhluk Allah ya? Makhluk Allah atau buatan manusia? Buatan manusia, apa itu? Nah.
Ya, sekarang lagi suka apa, bukan paling banget, lagi suka apa. Kosong ya. Flat. Sama. Sama lo lagi kosong juga. Flat. Masya Allah. Ya. Asyaddu hubbalillah. Kalau kalian sudah dapat ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat apa itu? Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih. Siapa di sini yang gak cinta harta? Gak ada kan? Semua cinta harta. Tapi masalahnya hubban jamma. Cintanya itu terlalu besar juga. Jadi yang pertama ada dia mencintai makhluk Allah seperti Zulaikha kepada Yusuf. Ada manusia mencintai harta. Atau dalam bahasa yang sederhana mencintai benda. Harta itu buatan siapa? Manusia kan? Mobil, rumah, emas, segala macam, ya kan? Emas mah dari Allah, cuman yang bentuknya seperti itu dari manusia. Jadi cuman 3 kata yang sama dengan hubban. Kalau kata yang seakar, cinta, ya, itu ada 95. Ya, kumpul. Oke. Nah tadi belum ada yang terjawab. Kalau kita nggak cinta sama Allah, apa resikonya? Saya bisa jawab nggak? Resikonya apa? Kalau si Leli tadi menjawab, kalau kita nggak cinta sama Allah, maka kita akan berat menjalankan perintahnya. Memang agak sulit ya untuk mendefinisikan. Karena tadi itu bagus tuh tadi tuh Silel. Kenapa kita sulit mencintai Allah? Ada yang masih ingat nggak 3 tadi tanpa melihat catatan? Hah? Kita tidak mengenal 1, karena kita tidak mengenal Allah. Yang pertama tadi apa? Karena kita sudah terlanjur diajarkan, ya kan, hubungan kita itu antar benda dan zahir. Betul. Kita mencintai seseorang, ayah, ibu, ada sosoknya. Begitu mencintai sesuatu yang tidak ada sosoknya, kita bingung. Dan mengungkapkannya bingung. Kalau kita ada ibu, kita cium tangannya, kita cium pipinya gitu kan, kita elus-elus. Lalu bagaimana kalau mencintai Allah? Ya kan? Apa maksudnya? Jadi itu sulit gitu loh. Kalau untuk kita membayangkan, kemudian kenapa? Karena sudah dididik kita mencintai sesuatu yang zahir atau berhubungan dengan zahir. Yang kedua, tadi pertama bahwa kita sudah terbiasa mencintai yang zahir. Yang kedua apa tadi, Lel? Bergantung selain kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak mengenal Allah. Memang benar, nggak mungkin kau mencintai kalau nggak kenal. Itu nggak bisa. Karena flow-nya, alurnya itu pertama tahu, kemudian dia mengerti, habis mengerti kemudian paham, setelah paham baru dia kemudian menghayati dia mencintai. Jadi kalau dia nggak ngerti atau nggak tahu ya, nggak tahu itu beda dengan mengerti. Kamu tahu ini apa tadi, Safa? Hah? Mengerti cara buatnya? Tahu kan? Apa maksudnya?
Orang yang tahu belum tentu mengerti. Ya. Raisa tahu gado-gado? Ngerti cara buatnya? Ngerti kan? Paham kenapa itu? Jadi tahu, ngerti, paham, menghayati. Kalau paham kamu harus tahu tuh paham itu ya kan, kacangnya harus bagaimana, digorengnya seberapa, nguleknya berapa lama, berapa putaran. Nah, itu memahaminya kan. Kemudian menghayati. Kamu jualan gado-gado, baru paham tentang gado-gado. Ya. Nah, itu dia tentang deepest love. Jadi itu penting sekali tuh. 3 pertanyaan tadi tentang kenapa sulit mencintai Allah itu perlu dijawab. Dan jawabannya udah ada tuh tadi. Bagus. Makanya Abi dapat materi baru lagi tuh ya kan. Bagaimana mencintai Allah. Kenapa orang sulit mencintai Allah? Sulit ya, kenapa ya mencintai Allah sulit ya? Pertanyaannya masih setelah kemana-mana pertanyaannya apa resikonya kalau orang nggak mencintai Allah? Arya apa? Apa resikonya kalau kamu nggak mencintai Allah? Pertanyaan ini emang nggak pantas buat kalian ditanyakan. Ini tanya untuk orang-orang yang sudah berjubah dan berbolang. Mereka aja mikir ya kan. Karena pertanyaan ini sangat mendalam. Apa resikonya kalau kamu nggak mencintai Allah? Nah, itu. Tadi kan yang orang cuma Ah, mendapatkan azab iya. atau apa resiko yang akhir. Iya, resikonya itu kalau dalam hal kalau nanti di akhirat, di dunianya apa resikonya? Orang yang nggak mencintai Allah pasti dia mencintai yang lain, melebihi cintanya kepada Allah. Itu kan maksudnya. Berarti dia mengadakan tandingan. Pada saat dia mengadakan tandingan, pada saat itu juga dia jatuh kepada yang namanya orang musyrik. Dia lebih mementingkan sesuatu selain Allah. Itu dia. Akhirat dia dapat azab, di dunia dapat apa? Atau apa yang terjadi pada dirinya di dunia? Ah, si mikir. Kasih anak 1 SMP dikasih tanya gini. Set gurunya aja bingung ya kan? Anak 1 SMP dikasih. Apa jarak? Hah? Nggak dapat? Apa resikonya kalau nggak dapat hidayah? Apa itu pontang panting? Hah? Nggak dapat petunjuk. Oke, bagus. Res apa? Emang di sekolah tuh jarang ditanya sama guru gitu ya untuk mikir, karena guru itu mengejar dengan yang namanya apa namanya? Waktu ya, apa namanya itu? Hah? Rel, apaan? Waktu tuh, Apa itu apa RPP? Bukan, jam tuh apa jam ini? Coba ini, sekarang lebih sederhana lagi. Apa risikonya kalau kalian tidak mencintai orang tua kalian? Apa yang akan kalian terima? Apa Citra? Hah? Iya, kapan nih?
Naswa apa Naswa? Bukan, kok sedih orang tuanya. Kitanya gimana resikonya? Orang tuanya ya sedih, cuman apa yang kita ini kan? Dampak buat kitanya gitu loh. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Nah, tidak mencintai kita juga, terus lama-lama ntar melupakan kita. apa masalahnya kalau dilupakan sama orang tua kita? Kita nggak jelas sih kan itu kalau misalkan orang tua kita bikin masih atur, Oh gitu. kalau orang tua udah kayak masih kalau kita apa namanya Allah ya semuanya Allah bakal melupakan kita nah sama Allah kita ya gitulah. Nah, Lis, ayat mana Lis? Yang Allah melupakan manusia Lis. Ah, surat apa Lis? Resikonya engkau dilupakan sama Allah kalau kamu nggak mencintai Allah. Itu bukan ya, Di akhirat dan di dunia itu enak aja. Di akhirat aja. Wa kadzalika al-yauma tunsa, hari ini engkau kulapakan. Allah bakal menjadi kita bukan sama kita sendiri. Nah itu maksudnya bukan sama kita. Ya itu tadi. Ini udah ada kedatangan kita. 2 orang itu. Kamu kalau orang mengatakan itu lupa diri, orang lupa diri lu orang gimana? Yang lupa diri kan itu. Dia lupa siapa dirinya. Harusnya dia di sana duduk baik-baik gitu kan, dengarkan. Dia lupa diri gitu. Bagus tuh, Naswa. Anis apa? Udah habis. Sawa. Ah? Iya. Baik. Materi ini sebenarnya sangat apa ya? Bagus sekali nih. Nanti insya Allah kita buatkan sebuah apa namanya sequelnya gitu ya. Sequel khusus tentang Deepest Love. Insya Allah. Abi pikirkan dulu nanti materinya seperti apa. Terima kasih Mbak Leli, terima kasih semuanya Gemaku ya. Mudah-mudahan tetap mencintai Allah, dan cara yang paling mudah mengenal Allah yaitu lewat Al-Quran. Kalian sulit mendengar Allah, terus terang aja lihat ciptaannya, kalian wah itu perlu ketajaman hati. Tapi kalian cukup baca Al-Quran, ya kan, ngafal Quran, itu tanda cinta kita kepada Allah. Jadi kalau sama sekali nggak ada dia rasa kepada Al-Quran, sama juga dia nggak ada rasa kepada Allah. Ciptakan rasa cinta itu kepada Allah. Ya, makanya setiap hari kita harus interaksi dengan Quran, connect terus. Kita connect dengan Quran, kita connect dengan Allah itu. Kamu lepaskan Al-Quran, lepas juga hubunganmu kepada Allah. Ya. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.